Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kembali rekan-rekan sejawat dan Bapak Ibu semua yang turut menyimak Iqra Medical Podcast di pagi hari ini. Hari ini senang sekali saya kedatangan senior saya, Dr. Ahmad Rizal. Kang, damang Kang. Alhamdulillah sehat. Beliau spesialis saraf, konsultan dan PhD yang menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung ya Kang ya. Ya. Baik dokter umumnya, kemudian mengambil spesialis sarafnya, kemudian mengambil PhD di Belanda sampai tahun 2013 waktu itu ya. Ya, jadi hari ini kita diskusi soal neuroinfeksi katanya Oke. Dr. Rizal ya. Boleh cerita ini neuroinfeksi ini makhluk apa ini? Baik. Jadi kalau neuroinfeksi itu adalah infeksi ya yang menyerang sistem saraf. Yeah. Secara umum kalau kita bicara tentang saraf itu secara umum saraf itu dibagi dua ya. Ada saraf pusat, ada saraf tepi. Yeah. Atau saraf perifer. Yang dimaksudkan saraf pusat itu otak, batang otak, otak kecil, dan juga medula spinalis atau yang kita sebut sebagai sumsum tulang belakang ya. Nah, sebenarnya infeksi pada saraf itu bisa kena di yang pusat maupun yang perifer. Tapi seringkali kalau kita bicara tentang infeksi saraf pusat, infeksi saraf atau neuroinfeksi adalah membicarakan penyakit yang berhubungan dengan infeksi di saraf pusat. Iya. Khususnya begitu ya. Jadi ketika kita bicara neuroinfeksi, asosiasinya atau utamanya ke sana. Iya, gitu betul. Ya. Iya. Kemudian mungkin khususnya Bapak Ibu yang di rumah nih, yang turut menyimak itu. Penyakit-penyakit apa saja sih yang termasuk golongan itu? Ya, jadi kalau kita tadi kan sudah disebutkan bagian saraf pusat itu otak besar disebutnya, otak kecil, batang otak dan sumsum tulang belakang. Nah penyakit infeksinya itu sesuai dengan nama barang-barang itu ya. Iya. Jadi ada yang disebut encephalitis kalau dia menyerang ke otak besar, cerebellitis kalau dia menyerang otak kecil, bisa juga menyerang sumsum tulang belakang namanya mielitis. Iya dengan jadi dia bisa menyeluruh, bisa juga terfokus di satu tempat misalnya. Dan juga misalnya dia katakanlah encephalitis atau radang di otak besar, itu bisa berupa encephalitis kalau dia menyerang seluruh bagian dari otaknya, tapi dia juga bisa disebut misalnya yang paling sering adalah abses otak. Kalau dia cuma menyerang sebagian dari otak kita. Dan abses ini nanti bisa ditemukan di batang otak, bisa ditemukan di otak besar, otak kecil, bahkan juga bisa ketemu di sumsum tulang belakang. Kalau untuk masyarakat pada umumnya, di titik mana mereka harus curiga, jangan-jangan nih neuroinfeksi begitu? Gimana tuh, Dr. Rizal? Jadi secara umum infeksi, karena dia infeksi, dia sama dengan infeksi lainnya, harus ada panas atau demam ya. Kalau khususnya untuk saraf, biasanya selain demam itu ada nyeri kepala. Kemudian juga ada penurunan kesadaran. Jadi kalau ada 3 kombinasi ini, mungkin kita mesti mewaspadai adanya infeksi otak ya. Nanti karena otak ini kan ada istilahnya coupling-couplingnya ya. Kalau bagian ini ngurusin apa, bagian yang sebelah sini, yang lainnya ngurusin yang lain lagi. Nanti gejala tambahannya bisa berupa sesuai dengan apa yang kebetulan saat itu sedang terkena penyakit. Yang sering ditambahkan adalah kejang misalnya. Atau kalau dia menyebabkan tapi memang dia biasa meningkatkan tekanan di dalam kepala. Nanti ada gejala-gejala tambahannya seperti muntah yang hebat atau
tadi sudah disebutkan penurunan kesadaran. Iya. Muntah proyektil ya kalau nggak salah. Muntah proyektil ya. Kalau muntah yang biasa, mungkin bedanya kalau muntah biasa itu ada rasa enek dulu ya. Ada seperti nggak enak nggak dulu. Nyaman gitu kita ya, kan kalau mungkin iya. pernah muntah, ada rasa muter dulu, enek dulu, kemudian keluar. Iya. Kalau muntah proyektil ini tanpa didahului dengan mual. Jadi karena ada tekanan besar di dalam kepalanya, dia menekan di dalam otak kecil, ada yang disebut sebagai di batang otak ada yang disebut sebagai pusat muntah. Dia terpengaruh, jadi orang memuntahkan isi perutnya tapi nggak didahului dengan rasa enak atau nggak nyaman. Ya. Baik. Kemudian seberapa besar sih proporsi atau kejadian penyakit neuroinfeksi ini khususnya di Indonesia begitu, Dokter? Ya, kalau kita lihat ya, katakanlah di rumah sakit saya bekerja ya di Hasan Sadikin. 1 tahun itu ada 2.000 orang yang dirawat ya. Nah, sekitar 600-700 diantaranya itu infeksi. Jadi 600 bagi 2.000. 600 dari 2.000 ya, 1/3. 1 banding, ya 1/3. Iya. Lumayan Jadi, besar. Lumayan besar ya untuk kasus ini. Kemudian kalau penyebab infeksinya sendiri bagaimana itu? Nah, kalau penyebab infeksi sama juga dengan infeksi di tempat lain, dia bisa disebabkan yang paling sering kan bakteri ya, virus, jamur bisa, atau organisme yang lain, tapi jarang sekali. Biasanya 3 ini. Iya. Bakteri, virus, dan jamur. Nanti masing-masing mempunyai istilahnya perjalanan penyakit yang sendiri-sendiri ya. Cuma satu hal di dalam penyakit otak ini, khususnya yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam kepala, itu seringkali penyebab ini menjadi istilahnya penting, tapi dia juga ada satu hal yang juga penting, yaitu si peningkatan tekanan di dalam kepala ini seringkali membuat gejala-gejalanya sama gitu, mau yang disebabkan oleh bakteri, yang disebabkan oleh virus atau yang lain. Tinggal kita biasanya melihat perjalanan penyakit. Kalau yang bakteri dan virus biasanya lebih cepat ya. Kalau yang bakteri, ada satu bakteri yang paling banyak menyerang otak di Indonesia ini adalah TB ya. Tuberkulosis. Itu juga tuberkulosis juga bisa masuk ke dalam otak, menyebabkan meningitis TB. Itu perjalanannya lebih panjang, hampir seperti dengan jamur ya. Tapi gejala yang tadi sudah kita sebutkan, nyeri kepala, demam, penurunan kesadaran, itu apapun penyebabnya biasanya ada. Iya. Dan sebagai masyarakat pada umumnya gitu, Dr. Rizal, tentu kan inginlah terhindar dari penyakit seperti ini ya. Artinya resiko-resiko, faktor-faktor risiko apa nih yang membuat orang dia lebih rentan gitu terkena penyakit ini? Jadi sebenarnya otak kita ini atau sistem saraf ini dia dilindungi oleh satu perlindungan yang kuat sekali ya sebenarnya. Ada yang disebut sebagai blood-brain barrier misalnya, yaitu satu perlindungan fisik yang membuat otak itu sistem saraf pusat ini dia ada dalam badan kita, tapi dia sistemnya terpisah dari badan kita gitu. Jadi nggak semua barang bisa masuk ke dalam otak, nggak bisa semua keluar melalui, salah satunya adalah melalui blood-brain barrier atau sawar darah otak. Nah, sawar darah otak ini butuh waktu ya. Begitu orang lahir, biasanya dia masih belum sempurna. Dengan perkembangan waktu dia menjadi lebih sempurna, jadi utuh. Nanti di ujung usia dia jelek lagi gitulah. Memang semua badan kita kan gitu.
tidak sempurna, bagus, kemudian menjadi jelek lagi. Ya. Nah, bisa juga. Jadi itu menyebabkan kejadian infeksi saraf itu memang dia terkelompok di kelompok usia muda atau usia yang tua. Yang usia rentan itu di situ ya. Ya, secara umum ya. Nah, sekarang ada beberapa penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuh ini turun. Salah satunya TB misalnya ya. Dia daya tahan tubuhnya turun. HIV itu juga bikin daya tahan tubuh turun. Atau kekurangan gizi misalnya ya, malnutrisi itu juga membuat daya tahan tubuh kita tidak baik. Pada kondisi gitu kita bisa temukan penyakit infeksi itu pada kelompok yang ada di tengah-tengah ini. Kalau kita lihat dari epidemiologi atau kejadian yang kita lihat ya, baik di Bandung, di Jakarta, memang infeksi saraf pusat ini lebih sering ditemukan pada usia, karena kita merawat orang dewasa ya. Kelompok orang dewasa ini lebih sering mediannya itu ada sekitar usia 30-an lah gitu ya. Jadi memang dia akhirnya menjadi masalah tambahan karena usia 30 biasanya usia produktif. Harus mencari nafkah buat keluarga, dan juga memang biasanya orang-orang usia segitu masih aktif bekerja. Betul. Nah, itu nambahin permasalahan neuroinfeksi. Jadi bukan hanya buat pasiennya, tapi juga tadi mungkin orang-orang yang selama ini bergantung pada yang bersangkutan. Betul. Begitu ya, Dr. Rizal. Baik, terus juga tentu kalau bicara neuroinfeksi atau tadi khususnya disebut meningitis gitu, kita ingat kalau kita umroh atau khususnya haji begitu ya, dulu kan kita divaksin. Sekarang divaksin meningitis, betul. Sekarang masih wajib atau gimana? Jadi kalau yang jadi kita kembali ke penyebab tadi mungkin sebelum sampai di situ. Jadi penyebab itu kan bisa virus, bisa bakteri. Bakteri itu dibagi dua, ada bakteri yang banal disebutnya yang infeksinya cepat. Ada bakteri-bakteri yang lambat, salah satunya TB. Kemudian jamur ya. Kalau jamur biasanya dia berhubungan sama infeksi HIV biasanya. Karena jamur dari semua infeksi paling susah. Badan kita itu lebih kuat terhadap jamur karena bendanya gede dan sebagainya ya. Kalau orang daya tahan tubuhnya turun baru jamur bisa masuk. Nah, kembali lagi ke yang meningitis tadi ya. Jadi namanya sama-sama meningitis karena dia menyerang selaput otak. Tapi penyebabnya bisa tadi itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Khususnya pada waktu kita mau pergi haji atau umroh, itu kita disuntik meningitis itu sebenarnya terhadap satu kuman penyebab meningitis yang namanya Neisseria yang pernah menyebabkan outbreak ya, outbreak itu wabah ya, di musim haji sekitar tahun 80-an gitu. Jadi 2 kali musim haji itu ada lebih dari 100.000 jamaah yang meninggal karena outbreak itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang infeksi itu kan ada daerah endemi, ada epidemi ya. Kita ada endemi, ada epidemi. Kalau epidemi kejadiannya mendadak, nggak pernah ada, tiba-tiba datang. Seperti COVID lah paling gampang kita ingat ya. Kalau endemi adalah penyakit yang memang di sana dasar ada di situ. Nah, yang menarik sebenarnya endemi ini, daerah Mekah Madinah ini bukan merupakan daerah endemi meningitis. Justru endemi meningitis itu adanya di Afrika. Ada, bahkan kalau kita baca-baca buku, ada yang disebut meningitis belt di Afrika itu, di seputar khatulistiwanya Afrika. Kebetulan di situ banyak orang Islamnya. Jadi mereka juga pergi umroh dan pergi haji seperti orang Muslim dari Indonesia. Nah, di sana berkumpullah semua faktor resiko yang menyebabkan infeksi ya. Dari mulai overcrowded, kemudian
kelelahan fisik, daya tahan tubuh kurang, ya. Perubahan dari daerah yang dingin katakanlah dari Indonesia yang relatif dingin dibandingkan Arab, pindah ke sana. Terus ada orang yang membawa kuman itu di dalam kerongkongannya karena memang dia tinggal di daerah endemi. Dan ada orang yang tidak pernah kenal sama kemudian di sana kita ketemu orang, duduk sebelah orang, batuk dan sebagainya, menjadi sangat mudah terjadi penularan. Sehingga memang sejak endemi itu, sejak epidemi yang meningitis di musim haji itu, dari pemerintah Saudi mewajibkan orang untuk suntik vaksin meningitis untuk kuman itu namanya Neisseria. Saya dengar dalam setahun atau 2 tahun terakhir ini dicabut itu kewajibannya. Tapi kita masih tetap melaksanakan. Lebih baik ya. Lebih baik. Dan memang kalau saya lihat biro-biro haji di Indonesia masih memeriksakan ya. Iya. Nah kalau kita mau bepergian ke Afrika itu bahkan kita harus bawa buku kuningnya dan sudah ada vaksinasi meningitis untuk beberapa negara ya. Kayak Ethiopia dan sebagainya yang pas di perbatasan, pas di Khatulistiwa. Bahkan di beberapa kesempatan orang disuruh pulang, nggak boleh masuk negara itu kalau tidak bawa buku kuning. Iya. Jadi memang itu mungkin termasuk yang familiar lah gitu ya buat warga Indonesia, khususnya yang Muslim ya, tentang meningitis itu ketika ingat haji atau umroh begitu ya. Tapi sekali lagi di Indonesia sendiri selain tadi ya Neisseria sebagai bakteri penyebab yang endemi di sana gitu, khususnya di Afrika tadi kan. Di Indonesia juga tadi ada tuberkulosis begitu ya. Itu mungkin justru 70% pasien meningitis di Indonesia yang dirawat baik di Bandung atau di Jakarta ya. Kebetulan kita punya satu kelompok penelitian infeksi otak gitu dari Bandung, Jakarta yang sekarang masih aktif. Itu sama-sama ngumpulin pasien dan mencari kuman penyebab dan sebagainya. Memang 70% berakhir dengan diagnosis meningitis TB, walaupun yang terkonfirmasi ada kumannya itu sekitar 40-50%. Iya. Baik. Nah, ini pemirsa Iqra Medical Podcast ini kan khususnya para tenaga medis ini kan. Iya. Nah, bagaimana para dokter khususnya gitu ya, bisa sampai menegakkan diagnosis, oh ini terjadi neuroinfeksi, oh ini terjadi khususnya tadi yang banyak ya meningitis TB misalnya. Bagaimana mereka bisa sampai menegakkan diagnosis? Tentu memang awareness terhadap infeksi SSP ini kita merasa masih kurang ya. Masih kurang. Nggak jadi top of mind gitu ya. Iya betul. Karena gejalanya yang sumir ya biasanya. Nah menarik memang kalau misalnya meningitis karena virus atau bakteri yang kayak Neisseria ini atau yang lain yang serupa yaitu infeksi banal. Karena gejalanya cepat, itu orang lebih cepat mencari pengobatannya. Jadi misalnya hari ini seseorang masih sehat, masih bisa ngantor, besoknya udah mulai panas-panas, kemudian 2 hari kemudian dia nggak sadar misalnya, itu akan lebih aware ya. Untuk bawa ke rumah sakit. Betul. Beda dengan meningitis karena jamur atau karena TB, itu gejala awalnya biasanya nyeri kepala. Udah 2 minggu, 3 minggu dia nggak enak kepalanya, kayak demam, tapi nggak gini. Orang kita punya istilah masuk angin ya. Atau tadi malam saya habis begadang, jadi kayaknya nggak enak badan gitu, dan sebagainya. Terus coba obat dan sebagainya. Baru nanti seringkali masuk ke minggu kedua, ketiga waktu orangnya mulai kelihatan lebih sakit atau kalau dipanggil udah mulai nggak jawab karena turun somnolen istilahnya kan. Baru orang ini kayaknya serius nih, bawalah ke rumah sakit. Yang menarik ya, kita pernah bikin satu penelitian kaskade
pelayanan meningitis TB gitu. Secara umum itu ya, itu sekitar tahun 2022 saya kira itu penelitiannya keluar, artikelnya keluar. Pasien itu sudah mencari bantuan medis gitu ya, rata-rata 4-5 kali sebelum sampai ke diagnosis. Nah, itu karena gejalanya yang nggak jelas itu ya. Mungkin juga ditambah dengan konsep sakitnya orang kita mungkin ya. Misalnya nyeri kepala itu tidak dianggap sebagai serius itu ya. Sakit yang serius misalnya. Kalau kita baca-baca di buku kan atau di literatur yang populer gitu, misalnya obat penghilang sakit kepala gitu, kalau di Amerika tuh ngambil 1/3 dari dananya ini ya, kesehatan, dana kesehatan. Kalau di kita mungkin enggak, karena orang kita tuh lebih tahan sama sakit atau konsep budayanya beda gitu ya, mungkin. Yang disebut sakit itu seperti apa? Ya, jadi tadi sebagai kembali ya kan, sebagai tenaga medis ya kembali ke gejala yang tadi sih sebetulnya, yang demam tadi, sakit kepala, penuh kesadaran, begitu lagi. Ya. Jadi mungkin memang bagian dari yang kita ingin kampanyekan gitu. Kalau ada pasien datang ke FKTP, datang ke PPK 1 tempat kita bekerja, kalau dia datang dengan 3 gejala utama tadi, demam, nyeri kepala, dan penurunan kesadaran, kita ingin minta tolong nih supaya segera dirujuk ke rumah sakit yang bisa mendiagnosis meningitis. Iya. Kalau di Indonesia sendiri kan, apakah memang ada rumah sakit yang memang khusus gitu menangani hal-hal seperti ini? Sampai hari ini nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau rumah sakit yang khusus dari pemerintah kan rumah sakit Sulianti Sarosa yang sakit infeksi ya. Di Pasar Rebo ya, saya kalau nggak salah. Tapi dia juga infeksi umum. Umum aja ya, nggak khusus ya. Tapi rata-rata untuk rumah sakit tipe C atau lebih tinggi lagi itu kan ada neurologinya. Jadi bisa sampai ke diagnosis. Walaupun nanti pada kenyataannya di lapangan ada beberapa kendala yang berhubungan dengan diagnosis, misalnya kemampuan lab untuk bisa memeriksakan cairan LCS. Kalaupun kita kerjakan, kan diagnosisnya membutuhkan lumba fungsi ya biasanya. Ada neurolognya dan dia punya kemampuan untuk lumba fungsi. Tapi kalau kita ngobrol sama beberapa dokter saraf yang ada di daerah, kendala yang mereka hadapi itu adalah salah satunya adalah dari labnya tidak siap untuk membantu diagnosis. Gitu ya, bisa begitu. Belum lagi yang ada lagi kendala, khawatir nanti jadi masalah dengan tindakan kalau pasiennya kemudian misalnya meninggal atau apa gitu ya. Iya. Karena kalau pengalaman kita sehari-hari itu pasien banyak yang nggak mau kemarin siapa gitu dilakukan lumba fungsi terus meninggal misalnya. Gitu. Sering tuh bahkan di Hasan Sadikin juga sering tuh kita menghadapi ketidakmauan pasien atau keluarga. Biasanya keluarga karena pasiennya rata-rata datang dalam keadaan tidak sadar. Ya. Betul. Padahal bukan karena itu gitu meninggalnya. Betul. Tantangan memang. Iya. Terus yang membedakan, ada nggak hal spesifik yang membedakan neuroinfeksi ini dibandingkan infeksi-infeksi yang lain kan, di samping lokasinya ya, barangkali dari segi penanganannya ada yang berbeda atau spesial? Kalau secara umum penanganannya sama lah ya. Kalau karena bakteri dikasih antibiotik atau dikasih anti mikroba yang sesuai dengan mikroba yang kita curigai penyebabnya ya. Ke bakteri ya kasih golongan cephalosporin misalnya. Kalau dari TB dikasih obat TB. Kalau jamur kasih obat jamur. Tapi memang
yang spesifik di otak ini yang tadi ya tentang sawar darah otak itu. Nah, sawar darah otak ini hanya mengizinkan obat-obat tertentu yang bisa masuk ya, sehingga pilihan obatnya memang dia lebih terbatas. Kemudian misalnya obat-obat TB dari 4 yang standar, 2 mudah masuk ke dalam cairan LCS, yang 2 susah masuk, sehingga kemudian orang sekarang sedang ada trial yang cukup besar. Mungkin pertengahan tahun 2025 ini keluar hasilnya. Lagi mencobakan dosisnya dinaikin obat TB-nya supaya yang bisa masuk ke dalam LCS-nya itu menjadi lebih banyak. Begitu. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya saya kira adalah komplikasi. Komplikasi meningitis TB atau meningitis yang lain atau infeksi SSP secara umum adalah yang paling sering itu meningkatnya tekanan intrakranial ya, yang istilahnya lebih banyak mengancam jiwanya daripada penyakitnya sendiri. Itu yang nomor 1. Kemudian pembentukan defisit kelainan otak sendiri kayak hidrosefalus pada orang dewasa ya. Kemudian adanya terjadinya infark dan sebagainya. Itu juga komplikasi yang perlu kita pikirkan pada pelayanan infeksi SSP. Baik, mungkin sebagai penutup barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan ya, Dr. Rizal pada sejawat maupun pada masyarakat. Iya, jadi infeksi SSP ini cukup banyak kita jumpai ya di masyarakat atau di Indonesia secara khusus, sehingga kewaspadaan kita dalam hal ini adalah tenaga kesehatan juga mesti ditingkatkan. Kemudian juga kita sebaiknya untuk diagnostik yang masih jadi masalah ini mungkin kita mesti koordinasi lebih banyak dengan teman-teman dari bagian yang lain ya, dari patologi klinik dan sebagainya, supaya diagnostik ini bisa selesai, tidak perlu dibawa ke rumah sakit yang lain atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Saya kira itu yang penting. Kemudian juga faktor resiko kita mesti perhatikan. HIV masih menjadi masalah di Indonesia, dan beberapa infeksi SSP berhubungan dengan HIV dalam pengertian HIV-nya sendiri bisa menyebabkan infeksi otak, tapi tidak terlalu sering. Tapi infeksi oportunistiknya yang kita mesti perhatikan. Daya tahan tubuh yang menurun. Iya, yang paling sering yang masih jadi permasalahan di dunia sebenarnya adalah Cryptococcus atau jamur kripto ya, sama TB meningitis. Itu juga lebih tinggi kejadiannya pada kelompok HIV. Jadi mungkin penanganan, deteksi dini HIV dan sebagainya itu juga menjadi bagian dari yang harus kita selesaikan gitulah dari segi kesehatan masyarakat. Betul. Baik. Demikian, terima kasih banyak ini Dr. Rizal atas waktunya. Sami-sami. Demikian rekan sejawat semua dan Bapak Ibu yang turut menyimak IKRA Medical Podcast ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dr. Rizal atas perkenannya hadir, dan insya Allah kita akan hadir kembali di lain kesempatan dengan narasumber menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.